fase bangsa kita itu dari tidur, bangun, bangkit, terus bla. Padahal pemerintah, saya lihat berita itu 2045 mencanakan Indonesia Emas. Saya kurang tahu paham Indonesia Emas seperti apa. Sedangkan kita fase kita negara ini sekarang itu sampai di mana? Apakah sudah bangkit? Apakah sudah berjalan? Apakah sudah berlari? Kalau menurut saya pribadi masih stagnan. Dari 98 sampai sekarang 2024 KKN belum terselesaikan, malah bertambah buruk menurut saya. Menurut saya itu aja yang perlu saya tanyakan, mohon pencerahannya. Tolong uraikan dengan jelas Bapak Dr. Teguh, olah rasa itu yang sebenarnya perlukah dalam diri kita mendapat didikan agama sehingga kita bisa menjadi olah rasa yang benar. Kemudian yang kedua adalah olah pikir. Saya katakan olah pikir itu mempengaruhi perasaan Bapak. Olah pikir didapatkan dari bapak ibunya, olah pikir didapatkan dari lingkungannya, dari gurunya, dari pembantunya, dari apa yang dia baca, didengar, dilihat itu. Maka disitulah apa yang dia dapatkan itu seperti yang awal saya katakan terprogram di memori alam bawah sadarnya, subconscious mind-nya itu. Baru disitulah muncul perasaan-perasaan. Maka kesimpulan saya, orang tidak akan bisa menggunakan olah rasanya memang kalau pola pikirnya itu terbatas. Kemudian yang ketiga tadi olah karsa, saya setuju, dan olahraga setuju. Itu sementara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan menimbulkan suatu konflik. Jelas namanya diskusi, yang saya tanyakan karena tidak tahu. Sekali lagi, apa tidak perlu dalam pikiran kita tertanam hal-hal yang positif sehingga nanti pada olah rasa kita otomatis gagasan di alam bawah sadar itu memerintah pikiran untuk berbuat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haryadi. Ada sekarang ini sudah bukan rahasia lagi, ada kedekatan antara umarok dan ulama. Sementara di dalam dunia wayang kulit, Mas Bapak lebih paham bahwasanya ada tokoh wayang di India yang bagus yang namanya Drona, yang dalam wayang Jawa itu kan tokoh antagonis. Tapi begitu masuk dalam tasana keilmuan wayang Jawa itu menjadi antagonis. Dulunya protagonis sih. Karena dalam dunia tasawuf Islam waktu zaman-zaman Taram Natural itu bahwasanya memang ulama yang dekat dengan umarat itu kan distigmakan negatif. Akhirnya Durma yang harusnya bagus jadi jelek. Karena saat ini yang kita lihat saat ini sekarang pun beritanya ulama yang dekat dengan umarat, ulama yang seharusnya membimbing, mendampingi umarat, beritanya justru banyak ulama yang ikut terkontaminasi oleh hal-hal tanda kutip yang bersikap negatif dari para penguasa. Ini nampaknya kita merupakan bukan lagi kesana raja untuk terkait dengan masalah ini kan tunggal ika itu yang dijargon oleh bukan tolak tanda dharma marwa bahwasanya dalam konteks Indonesia beberapa suku semuanya terangkum dalam satu kesatuan yang namanya NKRI. Tidak ada perbedaan, walaupun etnisnya berbeda. Pertanyaan saya sekarang antara si kaya dan si miskin, bisakah antara si kaya dan si miskin dimasukkan dalam satu frame yang namanya Bhinneka Tunggal Ika? Karena sekarang nampaknya sing sugitan saya sugih, sing miskin saya aku malah beriuan. Ini bisa gak ini semakin dipersempit? Artinya yang miskin ya boleh sing sugih itu bukti caranya agar si miskin itu diangkat, dijadikan, dikurangi kemiskinan, bukan malah menjadi satu perang. Karena kita tahu bahwasanya banyak konglomerat, yang satu orang konglomerat itu kekayaannya setara dengan sekian juta manusia Indonesia. Entah itu yang mau saya pertanyakan, mau ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemudian memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan dimunculkannya gerakan Budi Utomo dengan tokohnya Dr. Sutomo yang menjadi ikon sekaligus dijadikan sebagai nama rumah sakit di Surabaya, Dr.
Sutomo. Nah, antara kesadaran dengan kebangkitan ini awal mulanya sebenarnya kebangkitan itu sendiri berawal dari kebangunan. Jadi sebelum ada istilah kebangkitan, itu sesungguhnya adalah istilah kebangunan. Jadi bangun dulu, bangun dari tidur. Nah, apakah selama ini itu bangsa Indonesia itu pada tidur, baru kemudian bangun? Karena kesadaran kebangunan, awalnya itu kesadaran kebangunan. Nah, ini ternyata kalau kemudian kita tarik ke belakang sejarahnya, Budi Utomo itu juga tidak terlepas dari usulan Dr. Wahidin Sudirohusoto. Itu pada tahun 1906 ketika beliau mengusulkan kepada Dr. Sutomo tadi, mengusulkan adanya sebuah gerakan. Gerakan di mana itu? Gerakannya itu tidak lain adalah kesadaran untuk kemudian bangkit melawan penjajah. Hanya perbedaannya adalah sebelum masa 08 itu kesadaran untuk kemudian mengusir penjajah itu sifatnya sektoral atau lokal. Itu yang pertama. Yang kedua juga perlawanan terhadap penjajah waktu itu perlawanan secara fisik. Kalau bicara perlawanan secara fisik, tentu dari sisi alat kecanggihan teknologi persenjataan ini dengan sendirinya kalah. Maka kemudian kesadaran kebangkitan Budi Utomo itu diarahkan dari perlawanan fisik menjadi perlawanan dalam bentuk non fisik atau dalam pengertian diplomatis. Sehingga perlawanan yang dilakukannya itu bukan bersifat politis sekaligus juga perang persenjataan, bukan, tetapi kemudian perang ide dan gagasan secara diplomatis. Nah, gerakan inilah semuanya, kebangkitan nasional Budi Utomo inilah yang kemudian melahirkan banyak gerakan tingkat nasional. Jadi kalau waktu diatur setelah Budi Utomo ini kemudian ada Serikat Dagang Islam yang dipelopori oleh Bos Cokro Aminoto misalnya. Bos Cokro Aminoto ini adalah mertua dari Insinyur Soekarno, misalnya begitu kan. Nah, kemudian juga dari Serikat Dagang Islam menjadi SI, Serikat Islam. Kemudian tumbuh lagi gerakan organisasi Muhammadiyah. Kemudian gerakan kebangkitan nasional itu lebih lagi nampak ketika kemudian muncul apa yang disebut dengan gerakan Sumpah Pemuda. Itu sebagai apa? Sebagai ikon terbesar, itu sebagai sebuah gerakan secara nasional yang kemudian ini dipelopori oleh para pemuda utamanya. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa tadi itu adanya gerakan Budi Utomo itu tidak terlepas dari ide gagasan dari Wahidin Sudirohusoto. Nah, sementara dalam ajaran agama itu mengajarkan al-fadlu lil mubtadi. Jadi keutamaan itu sesungguhnya bagi para pencetusnya, jadi para pendirinya gitu. Maka saya kira Forsabda, Forum Sarasehan Seni dan Budaya semacam ini yang terus berlangsung semacam ini juga tidak lepas dari pencetusnya gitu. Yang tidak lain adalah Buko Wawan juga maksudnya. Artinya apa? Artinya bahwa pelopor gerakan pertama kali itulah yang mengawali inilah, ini semuanya yang memiliki
sisi keutamaan, keistimewaan yang luar biasa. Termasuk juga para pencetusnya. Ya dalam hal ini yang secara tertulis ini Dr. Sutomo saja. Ini kalau kita cermati Dr. Sutomo itu kan juga tidak menangi kemerdekaan. Beliau meninggal sebelum Indonesia merdeka. Tapi gerakan inilah yang kemudian menjadi ikon sebagai sebuah kebangkitan nasional. Nah ini juga tidak terlepas kalau kita bicara tadi itu Wahidin Sudirohusodo yang notabene-nya adalah dari Surakarta. Nah Surakarta ini tidak terlepas juga dari zaman keemasan Mataram. Dari keemasan Mataram. Nah kalau bicara tentang keemasan Mataram, ini juga kita tidak boleh melepaskan diri dari masa kejayaan Majapahit. Tidak bisa terlepas dari situ. Kejayaan Majapahit itu juga tidak terlepas dari kejayaan Kadiri, Tarumanegara dan seterusnya. Jadi rangkaiannya seperti itu. Nah gambaran ketika kemudian adanya Budi Utomo kebangkitan nasional itu juga tidak terlepas adanya kejayaan Majapahit. Tokohnya ketika itu adalah Empu Tantular dengan kitabnya yang sangat terkenal yaitu Sutasoma. Nah, di dalam kitab Sutasoma itu ada satu kalimat yang kemudian dijadikan sebagai semboyan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang tidak lain adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangruwo. Jadi berbeda-beda tapi hakikatnya adalah satu. Meskipun di awal ketika Empu Tantular itu nganggit atau mengubah atau menciptakan atau menulis kalimat itu bertujuan untuk menyatukan antara Buddha, agama Buddha dan Hindu Siwa waktu itu. Tetapi kemudian dalam konteks nasional ini dijadikan sebagai semboyan bagi bangsa Indonesia. Ini kemudian maknanya mengalami perluasan makna. Jadi dari yang awalnya berbedanya itu adalah penyatuan berbeda agama, tetapi kemudian bermakna lebih luas menjadi tidak sekedar berbeda agama, tetapi berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda warna kulit, dan seterusnya. Banyak perbedaan. Nah dari sekian banyak perbedaan itu tetap saja terangkum dalam satu kalimat yang sangat kemudian diunggulkan, diagungkan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tetapi satu tujuan, tidak lain adalah menuju kepada kemerdekaan. Nah di awal kebangkitannya 1908 itu masih masih berkutat pada persoalan ekonomi, pada persoalan pendidikan, sekaligus pada persoalan budaya. Baru kemudian berikutnya, tahun-tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, 1910 ini sampai kemudian 1915 gerakan Budi Utomo ini tidak lagi hanya di bidang budaya, pendidikan, kemudian sosial, tetapi kemudian juga bergerak di bidang politik. Artinya apa? Artinya memang ada perkembangan tadi. Jadi yang namanya kesadaran kebangkitan itu juga kesadaran adanya tumbuh berkembang. Jadi tidak sekedar kesadaran untuk bangun, kesadaran kebangunan tidak, tetapi kesadaran untuk tumbuh berkembang. Jadi tadi itu tidak hanya sekedar sosial, budaya, pendidikan, tetapi sudah juga masuk ke ranah politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
tentang kesadaran lagi. Ini kalau bicara tentang kesadaran, ini kalau dalam ranah filsafat, ini masuk wilayah ontologi. Jadi tentang hakikat sesuatu. Nah tadi secara rinci tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Nafis, Bobo Wawan terkait dengan hakikat kedirian manusia, gitu. Manusia Jawa utamanya. Kita patut bersyukur bahwa manusia Jawa itu memiliki sifat nyegoro. Nyegoro ini Pak Dalang paling paham. Nyegoro itu artinya ngemot. Ngemot itu artinya menampung. Menampung seluruh air dari manapun itu ditampung oleh segoro itu. Jadi air yang jernih ditampung, air yang kotor, air yang terkena polusi dan seterusnya, apapun jenis apapun, bahkan termasuk sampah-sampah itu juga semua juga ditampung oleh segoro tadi, oleh lautan itu. Lah mengapa saya katakan bahwa manusia Jawa itu negoro sifatnya? Dalam menyadari kediriannya, itu manusia Jawa itu menampung dari berbagai macam pendapat. Yang pertama, pendapat tentang monoisme. Paham bahwa hakikat manusia itu hakikatnya ya satu manusia itu. Nah dari paham monisme itu ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan manusia itu hakikatnya ya materi. Gitu. Ini penganut Demokritos. Jadi yang berpaham monisme kemudian hakikatnya itu adalah badan wadaknya. Manusia itu ya badan wadak. Karena kalau tidak ada badan wadaknya maka tidak bisa disebut sebagai manusia. Nah inilah yang difahami bahwa manusia itu semuanya adalah materi hakikatnya. Hakikat manusia itu materi. Nah oleh karenanya maka kemudian materi apa sesungguhnya inti dari manusia itu. Lalu dicarilah unsur materi yang terkecil dari manusia itu. Maka lahirlah paham apa yang disebut dengan atomisme. Nah, gitu. Jadi materi terkecil yang terdapat dalam diri manusia itu adalah atom. Nah, ini monisme yang materialis. Nah sementara ini orang Jawa termasuk yang hadir ini saya kira ini lebih banyak terfaham monisme tetapi yang idealisme. Jadi bersifat ruhiyahnya. Nah ini tokohnya adalah Plato. Bahwa hakikat kenyataan itu adalah dunia ideal. Nah, maka hakikat manusia itu ada pada ruhnya, bukan pada jasadnya. Milo kalau dikatakan Pak Fulan wis ini, Pak Fulan wis tilar dunya, begitu. Pak Fulan wis tilar dunya, sudah meninggal dunia, sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Padahal jasadnya masih ada di hadapan mereka, tetapi dikatakan sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena unsur ruhnya, unsur hakikat dari kedirian manusia itu sudah hilang. Lainnya monisme yang kemudian berpaham idealis. Nah kemudian yang kedua, paham kedua itu mengatakan bahwa manusia itu ya dualisme, bukan monisme. Dualisme itu artinya bahwa dalam diri manusia itu terdapat dua unsur sekaligus. Ada sisi jasadinya, ada sisi rohani. Jasad dan ruh. Jasad dan roh. Jadi ada yang fisik, ada non fisik. Ini berpaham dualisme. Nah yang berpaham dualisme itu adalah tokoh rasionalisme. Kalau dalam filsafat kita kenal tokoh René Descartes, ya? René Descartes itu 1650 filosof Prancis, ya? René Descartes, tokoh rasionalisme. Ini berpaham bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, jasmani dan rohani. Nah inilah dua kata
yang kemudian diabadikan di dalam lagu kebangsaan Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Jadi ada jiwa, ada badan. Itu hakikat kedirian manusia dari sudut pandang yang dualisme tadi. Ini tetap menerima, orang Jawa menerima itu. Nah, yang istimewa lagi, manusia Jawa itu nampung tadi itu, menerima kesadaran bahwa hakikat kedirian manusia itu terdiri dari paham yang ketiga, yang berupa berpaham pluralisme. Jadi hakikat kedirian manusia itu ada pada banyak unsur dalam diri manusia. Nah, unsur apa saja yang ada dalam diri manusia itu? Unsur yang ada dalam diri manusia itu, kalau kita sering mengenal film ya Avatar. Itu ya film apa? Avatar. Jadi ada unsur apinya, ada unsur tanahnya, ada unsur udaranya, ada unsur airnya. Nah, 4 unsur itu ada dalam diri manusia. Inilah yang berpaham pluralisme, dan itu juga diterima oleh manusia Jawa. Bahkan inilah yang kemudian digambarkan kalau dalam pewayangan itu menumbuhkan 4 sifat yang ada, 4 nafsu yang ada dalam diri manusia. Dengan tokohnya pertama adalah Kumbakarna, Dasamuka dulu ya, Dasamuka, baru Kumbakarna, Sartakenaka, baru yang keempat adalah Gunawan Wibisana. Jadi ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufi'ah, dan nafsu mutmainnah. Ini dalam kedirian manusia. Nah, itu kesadaran tentang monisme, dualisme, dan pluralisme. Dan ketiga-tiganya ini dipakai oleh manusia Jawa. Itu hebatnya manusia Jawa, gitu. Hebatnya manusia Jawa. Nah, oleh karenanya, karena ada keempat-empatnya atau ketiga-tiga dari sudut pandang ini, maka manusia Jawa itu mengenal apa yang disebut sebagai 4 olah. Nah, ini penting, 4 olah. Ini nanti di antara 4 olah ini pasti ada unsur yang menonjol dalam diri kita, tetapi sekaligus juga ada yang mungkin sedikit tergeserkan, itu tidak begitu dipentingkan, gitu ya, tidak begitu diutamakan. Yang pertama itu adalah olah hati kita. Saat manusia Jawa itu mengolah hatinya, maka yang difahami itu adalah etika. Jadi ketika mengolah hati, maka yang muncul adalah etik manusia Jawa secara etik. Nah, apa itu etik? Etik itu tidak lain adalah bagaimana seorang manusia itu mampu memahami mana yang baik dan buruk. Nah, pemahaman tentang baik dan buruk itu manusia, setiap manusia itu semuanya sudah dibekali oleh Tuhan, mampu memilah, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya contohkan misalnya, ketika ada seorang pemuda, Mas Budi, contohnya misalnya Mas Budi, ketika di jalan raya dia melihat seorang nenek-nenek yang mau nyebrang jalan. Nah, kemudian Mas Budi itu langsung mendekati si nenek-nenek tadi. Nek, mari saya tuntut, saya seberangkan ke jalan sana. Jenengan tadi tidak tak seberang. Nah, tindakan Mas Budi semacam ini, itu tanpa kita menanyakan kepada Mas Budi, agamamu ki opo? Tanpa mengatakan itu, kita sudah yakin, percaya bahwa tindakan Mas Budi tadi itu baik adanya. Itu akan berbeda dengan ketika Mas Budi lihat nenek tadi itu malah kemudian didorong, dijongkok ini kan.
Nah, itu pasti buruk tanpa kita mengenal agamanya. Jadi sesungguhnya baik buruknya seseorang itu bisa dinilai tanpa apa? Tanpa kita harus tahu keyakinan apa yang dia pegang. Itu yang pertama, disebut dengan olah hati. Yang kedua ini disebut dengan olah pikir. Olah pikir. Jadi ketika kita itu melakukan olah pikir, maka tidak lain adalah tujuan dari olah pikir itu kita bisa berbuat bijaksana terhadap siapa. Nah, kata bijaksana itu sendiri sesungguhnya paling sulit itu didefinisikan. Karena apa? Karena maknanya tidak terbatas. Yang namanya bijaksana itu. Jadi dengan olah pikir tadi itu, ini diharapkan setiap manusia itu mampu menjadi orang yang bijaksana. Nah, ingat, ada dua kata yang mirip tetapi maknanya sangat berbeda. Yang satu itu bijaksana, itu baik. Yang kedua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ini ada dua kata yang berbeda maknanya itu. Kalau bijaksana itu bermakna baik. Tetapi kalau kebijaksanaan, saudara itu setiap kita misalnya membijaksanai. Ingat bahwa membijaksanai sesuatu itu pasti kurang bijaksana. Artinya apa? Artinya kebijaksanaan itu mesti menjadi masalah bagi yang lain. Itu yang namanya bijaksana. Nah, itu tadi berhubungan dengan olah pikir. Kemudian yang ketiga, ini disebut dengan olah karso. Olah karso. Olah karso ini hubungannya dengan apa? Dengan estetik. Olah karso itu hubungannya dengan estetika. Estetika itu adalah sesuatu yang indah dan jelek. Ingat bahwa keindahan itu tidak berhubungan dengan kemewahan. Karena bisa jadi sesuatu yang kecil mungil itu terlihat indah. Terlihat indah. Meskipun tentu kebanyakan atau secara umum keindahan itu juga memiliki keseimbangan dengan apa yang disebut dengan dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan. Jadi keindahan itu juga memiliki garis yang seimbang antara keindahan dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan. Tetapi tidak semua seperti itu. Bahwa antara keindahan dan kejelekan sesuatu ini juga hasil dari olah karso. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah olahraga. Raga kita ini yang diolah. Raga kita ini harus diolah. Supaya apa? Supaya tetap sesuai dengan fungsinya setiap unsur yang ada dalam diri kita. Jadi kalau tangan ya terus dilatih untuk beraktivitas sesuai dengan kemampuan tangannya. Jadi tangan itu jangan dilatih sesuai dengan kemampuan kaki. Tangan untuk lari misalnya, ya enggak tepat. Jadi olahraga itu sesuaikan struktur organ tubuh kita itu dengan fungsinya masing-masing. Nah, itulah barangkali apa yang terkait dengan kesadaran sekaligus dengan olah catur gitu ya, olah catur yang perlu kita kembangkan. Nah, barangkali ini dari tadi ini nampak serius apa yang kita bicarakan, padahal sebenarnya ya santai-santai saja gitu ya. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akhiri. Mohon maaf bila kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya itu tadi deh sedikit atau banyak ya penjelasan dari Bapak Teguh tentang
bangkitnya kesadaran atau kesadaran kebangkit. Nah, kata. Oke, sepertinya teman-teman ini sudah agak serius ya. Sehingga mungkin jawaban saya juga mungkin kurang memuaskan, tapi ya nanti biar dipuaskan sendiri di rumah masing-masing. Nah, itu yang penting terkait dengan apa yang disampaikan pertama Mbak Sugeng tadi itu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, sehingga terlihat kesenjangannya itu semakin menganga, semakin menganga. Kalau tidak seperti itu sesungguhnya, kalau kita tarik kepada teks Tuhan itu telah menjelaskan, Allah telah menjelaskan Tuhanul fasad bil bahri wal bahri bima kasabat aydinas, bahwa telah nampak kerusakan di muka bumi ini sebagai akibat dari ulah tangan manusia. Nah, ulah tangan manusia ini semuanya perwujudannya itu tidak lain adalah teknologi modern gitu ya. Jadi kemajuan teknologi itu sesungguhnya memudahkan manusia hidup, tetapi sekaligus juga mempercepat kerusakan alam ini. Tapi ingat bahwa kerusakan alam ini memang sunatullah. Ini sebagai sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Karena apa? Karena kalau itu tidak dilakukan dan tidak ditemukan oleh manusia dengan kemampuan akal budinya, maka sesungguhnya ayatnya jadi tidak benar. Jadi kerusakan alam itu jadi tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kenapa kesenjangan kok semakin menganga? Ya bisa saja kita ilustrasikan. Orang kaya itu misalnya ketika mau berusaha itu dengan modal 100 miliar misalnya. Orang yang bermodal 100 miliar itu labanya juga pasti miliaran. Nah, sementara orang miskin modalnya misalnya 10.000 rupiah. Nah, ini tentu hasilnya juga akan rupiahan semacam itu gitu. Maka sifat menganganya itu jelas dan pasti akan ya sampai kapanpun terus justru maka akan semakin menganga begitu. Nah, maka jalan keluarnya ini bagi al-ghani, bagi orang yang memiliki kemampuan, ini memang diberi kewajiban oleh Tuhan sesungguhnya untuk sedekah, untuk berbagi. Nah, Islam itu sudah mengajarkan bahwa yang namanya berbagi itu dalam Islam, berbagi itu maksimal itu hanya sepertiga dari harta yang kita miliki. Zaman Nabi itu ada dua sahabat yang kemudian tidak bisa ditiru sedekah. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Itu sedekahnya itu semua hartanya, 100 hartanya, jadi 100% itu dinafkahkan fisabilillah. Sayyidina Umar itu separuh harta. Nah, untuk umatnya, untuk sahabat kemudian tabiin sampai ke kita, itu ada batas maksimal. Kita itu sedekah itu maksimal hanya sepertiga dari harta yang kita miliki. Seandainya kita itu punya 3 juta rupiah misalnya, maka maksimal sedekah kita itu hanya 1 juta. 1.500.000 tidak boleh. Nah, itu ketentuan agama. Maka terkadang saya itu berpikir antara orang miskin dan orang kaya itu kadang sedekahnya itu justru malah lebih ringan orang miskin. Karena orang miskin misalnya kita gambarkan punya itik atau ayam 3 ekor. Itu sedekah 1 ekor ayam itu lebih ringan saya kira dibanding orang kaya yang memiliki 3 sapi misalnya. Terus harus sedekah 1 sapi. Itu terasa lebih berat daripada 1 ekor ayam tadi itu. Nah, itu gambaran. Nah, maka untuk untuk menyembangkan itu agama mengajarkan itu. Itu dari Mbak Sugeng. Saksikan terus BGS Tulung Agung Channel. Yes. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube ini.